Halo pemirsa UGTV dan pejuang kompetensi dimanapun Anda berada, selamat bergabung dalam program podcast GNIK. Program podcast GNIK ini adalah kerjasama antara GNIK dengan NBU Indonesia dan UGTV yang bertujuan untuk berbagi ilmu dari berbagai praktisi HR yang ahli di bidang masing-masing dan bertujuan untuk mewujudkan Indonesia kompeten 2030. Nama saya Oki Andrianto dan saya akan menjadi host Anda selama 30 menit ke depan. Dan bersama saya sudah ada narasumber yang hebat, tamu yang istimewa, yang akan membawakan topik yang luar biasa dan relevan untuk kebutuhan saat ini. Beliau saat ini menjabat sebagai Member of Nomination, Remuneration dan Government Committee di PT Medikaloka Helmina Tbk dan Human Capital Advisor di PT Citylink Indonesia. Berpengalaman lebih dari 34 tahun dan 32 tahun di dunia human resources. Di antaranya di IBM, GE, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita sambut dari Bapak Effendi Ibnu, MBA Psychologist. Halo Pak Effendi, apa kabar Pak? Halo, kabar baik, Luar biasa Pak. sore Mas Oki. Salam kompeten Pak. Salam kompeten. Oke. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah sesuatu yang masih mendapatkan perhatian di dunia kerja, terutama di human resources dan talent development, yaitu mengenai emotional intelligence, positive psychology, dan high performing organization. Nah, kita langsung saja akan berdiskusi, berdialog dengan Pak Effendi ya. Pak Effendi, kenapa topik ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan masih menarik untuk digulirkan di dunia kerja, Pak? Ya, Mas Oki, akhir-akhir ini kembali lagi bahwa emotional intelligence dan positive psychology itu membahana ya, makin dikenal karena ternyata penting sekali dalam sebagai seorang leaders, pemimpin di suatu perusahaan ataupun dimanapun untuk kemudian mempunyai pengalaman dan mempraktekkan yang dinamakan emotional intelligence. Daniel Goleman pernah berkata di beberapa tahun yang lalu, seorang psikolog yang terkenal, dan bahwa sebetulnya yang membuat kita bisa sukses dalam berkarir ataupun sukses dalam kehidupan itu adalah mostly because of emotional intelligence. Kalau IQ atau intellectual quotients atau intellectual itu pada mungkin sebagian saja, let's say 20% atau 20%. Tapi yang utama adalah emotional intelligence dan being positive gitu. Oke. Itu mungkin Mas Oki, kenapa mencuat lagi emotional intelligence dan positive psychology ini dalam kita berkarir, bekerja gitu. Kalau dilihat dari perbedaan antara IQ dengan EQ ya Pak Effendi ya. Memang sekarang kan para leader di berbagai korporasi yang ada, apalagi di industri yang sangat besar ya. Mereka tidak melihat talentnya itu sebagai seseorang yang penuh dengan kepintaran saja, dengan skill, dengan hard skillnya. Tetapi bagaimana dia bisa memposisikan dirinya sebagai seseorang yang bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerjanya dan bisa menggunakan ilmunya atau bahkan juga bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, apakah dari emotional intelligence itu memang bisa didapatkan untuk itu ya Pak ya? Ya, jadi emotional intelligence itu memang sepertinya begini. Kalau seseorang itu untuk diterima kerja di suatu perusahaan, itu memang perlu IQ yang cukup. Tentu saja ya. Kita harus mempunyai kepandaian atau kepintaran tertentu. Namun yang menyebabkan seseorang itu bisa kemudian dalam karirnya itu promoted atau menanjak, itu adalah emotional intelligence. Karena emotional intelligence adalah sebetulnya being aware atau mengerti mengenai diri sendiri, bisa menjaga emosi dan juga empathy, bisa merasakan apa yang dirasakan atau di orang lain gitu. Dan juga salah satunya lagi adalah emotional intelligence itu sebetulnya adalah interpersonal relationship, Mas. Bagaimana kita berinteraksi dengan individu. Bagi seorang leaders, saya kira penting banget bahwa kita itu bisa memotivasi tim kita, misalnya anak buah kita. Kita bisa menyebabkan mereka itu kemudian mempunyai interaksi yang positif terhadap teman kerjanya dalam hal teamwork dan berkolaborasi. Ini semua adalah emotional intelligence. Oh gitu. Tadi ada satu kata yang sangat menarik yaitu empathy. Ya. Kan di sini juga sudah menjadi satu tren ya bahwa
ketika kita ingin meliding seseorang atau di dunia leadership harus ada empathic leadership. Karena dia bisa mengerti bagaimana situasi dari timnya atau bagaimana cara dia untuk memposisikan sebagai leader untuk memberikan pengaruh yang baik ya. Nah, berarti kalau dilihat dari emotional intelligence adalah cara dia untuk memperbesar dari kadar empatiknya kepada orang lain begitu. Iya. Jadi gini Mas Soki, jadi penting banget bahwa seseorang itu misalnya memimpin atau pemimpin memimpin suatu tim itu memang tahu mengenai keadaan atau situasi yang dipimpinnya itu, jadi tim membersnya itu. Dengan demikian maka dia bisa setiap orang itu memang mempunyai perbedaan ya, mungkin keadaan kehidupannya dan seterusnya itu beda. Oleh sebab itu kita tahu dengan demikian bisa kita memimpin dengan tepat atau optimal gitu. Dan bagusnya emotional intelligence adalah juga bahwa dengan empati tadi, dengan kita bisa mengerti perasaan lawan bicara kita atau tim member kita bisa menyesuaikan diri. Kita sebagai leader memang harus tetap firm atau kita bisa tetap mempunyai objektif tertentu tentu saja. Namun yang penting adalah bagaimana kita tahu mengenai keadaan karyawan kita atau tim kita itu. Cara untuk mengetahui bahwa kita mempunyai kadar yang tinggi dari emotional intelligence, apakah itu memang ada nggak memang pengaruhnya dari latar belakang dari keluarga, apakah itu latar belakang pendidikan dan lain sebagainya gitu ya? Atau memang kita bisa mengembangkan itu? Seperti itu, Pak. Oke, nah bagusnya kita bicara mengenai emotional intelligence adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Jadi setiap orang bisa improve atau memperbaiki emotional quotient-nya. Bahkan saya yang sudah senior seperti ini tetap bisa aja kita selalu improve. Itu dengan dilatih. Beberapa hal yang untuk melatih kita dalam hal emotional intelligence antara lain adalah kita mendengarkan atau seek first to understand others gitu. Kita ingin mengerti dulu apa yang diinginkan oleh teman bicara kita gitu. Kemudian baru kita secara asertif juga menyatakan pendapat kita. Jadi ada seperti itu. Kedua adalah juga kita bisa melatih diri juga dengan selalu berpikir positif ini. We have positive thinking ya, positive psychology. Dan demikian kita bisa juga mengerti apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan atau keadaan teman bicara kita. Oke, nanti kita akan bahas mengenai yang positive psychology ya Pak ya. Iya. Untuk yang satu segmen berikutnya. Pasti pemirsa dari TV ingin mengetahui bagaimana caranya tadi bahwa kita tuh apakah kita harus menggunakan tes tertentu atau kita sudah tahu bahwa saya harus mempunyai emotional intelligence tadi dan bagaimana caranya agar saya bisa mengembangkan itu loh. Jadi pendapat para ahli psikolog itu memang kalau kita bicara mengenai IQ, intellectual quotient itu relatif menetap. Itu IQ itu dibentuk let's say pada waktu umur 0 sampai 5 tahun. Setelah itu relatif menetap. Tapi sekali lagi kalau emotional intelligence setiap saat bisa kita improve, kita tingkatkan gitu. Gitu Mas Sophie. Oke. Jadi dengan latihan dan itu bisa menjadi satu kebiasaan atau habit. Lalu kemudian kita bisa sadar bahwa memang ini adalah sesuatu skill yang bisa kita kembangkan untuk kita bisa berhasil di kehidupan kita, di dalam pekerjaan maupun di dalam sosial masyarakat atau dalam keluarga ya Pak ya. Saya mau cerita sedikit mengenai mungkin emotional intelligence itu. Jadi gini, kenapa tadi Mas Oki bicara betapa pentingnya emotional quotient atau emotional intelligence? Ada beberapa hal Mas yang mungkin bisa saya cantumkan di sini. Jadi karena IQ itu ternyata terbukti menentukan keberhasilan seseorang dalam berkarir. Yang kedua, dengan IQ kita bisa mengendalikan emosi kita. Ini penting sekali, apalagi sebagai seorang leader. Betul. Seorang leader kan dihadapkan pada permasalahannya setiap hari. Bagaimana dia menyikapinya itu penting banget secara emosional. Kita tidak ingin seorang leader yang mungkin terlalu emosional terhadap anak buahnya misalnya. Juga tentang IQ ini juga membuat orang menjadi bijaksana atau wise gitu ya.
Karena dengan dia bisa mengerti dan bisa ada empati tadi. Dan mungkin yang terakhir adalah EQ dapat dikembangkan sekali lagi. Nah, ini penting banget. Dan itu suatu hal yang positif bahwa kita itu selalu bisa mengembangkan EQ kita. Berarti bukan secara nature tetapi secara nurture ya, bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Betul sekali ya. Saya kira basically dalam hidup itu kita tahu gabungan antara nature dan nurture kan selalu. Tapi setelah nature-nya sudah tertentu, kita tentu saja mengandalkan nurture-nya kan gitu. Bagaimana kita di brought up pada waktu kita masih kecil dengan orang tua kita, bagaimana kita berinteraksi dengan others ya, dengan orang lain dan itu semuanya menentukan. Baik, terima kasih Pak Effendi. Para pemirsa UGTV dan pejuang kompetensi di mana Anda berada, nanti kita akan balik lagi ya untuk lebih mengenal mengenai topik kita pada kesempatan saat ini, yaitu mengenai emotional intelligence, kemudian bicara soal positive psychology dan juga high performance organization ya. Bagaimana nanti pengaruhnya dari ketiga itu ya. Oke, baik. Kita akan jeda sejenak setelah yang berikut ini. Oke, kita balik lagi para pemirsa UGTV dan juga pejuang kompetensi dimanapun Anda berada, masih membahas mengenai topik yang sangat menarik ya, bicara soal emotional intelligence, kemudian positive psychology dan juga high performing organization. Masih bersama dengan Bapak Effendi Ibnu, MBA Psychologist. Pak Effendi tadi sempat kita membahas dan Pak Effendi menyebutkan tentang hubungan antara emotional intelligence atau emotional quotient dengan positive psychology. Karena yang saya tahu bahwa tadi bicara soal kita bisa mengontrol diri kita. Ketika kita bisa mengontrol emotion kita dalam berhadapan dengan seseorang, sehingga dari ilmu yang kita dapatkan, skill yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dari orang lain tersebut. Lalu itu kan bicara soal memanage our emotion ya. Apakah itu ada hubungannya dengan positive psychology yang kalau kita tahu bahwa dampak dari pengaruh positif terhadap seseorang gitu ya. Pasti ada hubungannya Pak. Bagaimana Pak Effendi melihat itu Pak? Hubungannya banyak dan erat banget ya. Jadi kan ya sedikit background mungkin atau latar belakang. Jadi positive psychology itu kan dari psikolog terkenal Martin Seligman itu ya. Dan dia bilang bahwa sebetulnya memfokuskan pada strength. Jadi sesuatu yang kekuatan seseorang. Jadi zaman dulu psikologi itu seringkali berkutat pada hal-hal yang kurang bagus. Misalnya emotional disturbance atau mental yang kurang sehat gitu ya. Tapi Martin ini kemudian Seligman ini kemudian dia bicara mengenai sesuatu yang strength. Jadi kekuatannya seseorang gitu. Jadi positive psychology sebuah pertumbuhan, perkembangan sehingga kehidupan itu bisa flourish gitu ya. Nourishing gitu. Jadi itu tentu saja banyak berhubungan dengan being punya emotional intelligence. Dan positive psychology kita bicara mengenai bagaimana seseorang itu memfokuskan diri pada kekuatan dan bukan kelemahan dan kekurangannya gitu. Dalam hal ini maka sekarang akhir-akhir ini positive psychology sangat hot, ada sedang dibicarakan banyak, bukan hanya para psikolog tapi juga manajemen dan leadership di perusahaan-perusahaan. Karena kalau kita mempunyai team members atau karyawan yang mempunyai mindset positif tadi itu, maka most likely itu akan berpengaruh pada performance atau kinerja dari perusahaan itu Mas. Jadi penting banget ini topik ini. Nanti kita bicara mengenai cara-caranya ya supaya kemudian tim kita itu mengedepankan positive psychology. Positive psychology itu yaitu dampak pengaruh positif terhadap seseorang itu Pak Effendi. Apakah kita bisa menyadari bahwa kita tuh sudah melakukan positive psychology ketika kita mempunyai satu pemikiran atau satu respon positif dalam situasi seperti itu? Apakah berarti seperti itu atau memang ada cara-cara yang memang kita bisa mengetahuinya Pak? Iya,
Positive psychology kita hubungkan dulu sedikit dengan modified teori dari Maslow, hierarchy of needs. Jadi gini, dulu kan Maslow itu terkenal dengan bahwa hanya ada 5 tahapan ya seseorang itu. Dari pertamanya biological needs ya kan, kemudian need for safety dan security, dan seterusnya sampai topnya itu adalah self actualization, mengaktualisasi diri. Dalam konsep positive psychology itu belum yang terakhir aktualisasi diri itu, karena tujuannya adalah mengaktualisasi diri kan orang lain di sekitarnya. Disitulah dan terjadi perbedaannya. Mengenai tadi kita bicara mengenai positive psychology dalam hal ini ya Mas Sofi ya, mengenai dalam di tempat kerja atau ya, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan dalam hal itu, yaitu pertama kita bicara mengenai latihan-latihan gitu, positive thinking misalnya, being optimistic gitu. Jadi melihat sesuatu misalnya challenges atau tantangan itu jadi suatu peluang gitu Mas, peluang. Kalau pemikirannya atau mindsetnya seperti itu akan terbentuk gitu, dan perlu dimulai dari leadership yang di atas gitu, untuk kemudian berlatih diri supaya mempunyai positive psychology. Nah, tapi gini, ada caranya sebetulnya. Caranya adalah ada sesi-sesi untuk kemudian yang biasanya dipandu oleh seorang psikolog bisa, atau seorang leader ya, dari yang kemudian memberikan beberapa exercises atau quiz atau kan seperti membuat suatu organisasi itu menjadi positif mindsetnya, dan juga usahanya, dan juga optimisme. Ini semua perlu dilatih memang. Jadi nggak bisa kita overnight gitu atau dalam semalam gitu kita bisa menyulap semua organisasi kita menjadi positif. Ada kan Pak Effendi, bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan sajian kita pada saat ini kan ya, kita semua kan dihadapkan oleh banyak sekali tantangan ya Pak. Sebagai seorang pribadi manusia pasti kita banyak banget menghadapi tantangan, apakah itu di dunia kerja, apakah itu di dunia sosial masyarakat, maupun di dalam lingkaran kecil kita, yaitu di keluarga. Ketika kita diucapkan atau dibilang bahwa kamu harus positif dong gitu, kamu cara berpikir harus positif, jadi kamu nanti meresponnya akan positif ya. Tidak sedikit yang bilang bahwa enak aja bisa bilang positif ya. Padahal ya kamu gak ngerasain ketika orang dimotivasi lalu suruh berpikir positif, itu kan pasti akan ada tantangan atau effortnya akan lebih besar lagi. Nah, bagaimana peran dari psikologi positif ini, berarti nanti kaitannya dengan yang emotional intelligence juga gitu ya, untuk kita bisa dengan cepat pribadi tersebut untuk menyadari bahwa oke, saya akan melakukan langkah ini dengan positif, dan saya sadar bahwa itu sangat berguna gitu, Effendi. Nah, ini pertanyaan bagus banget ini Mas Sofi. Saya mau cerita sedikit mengenai konsep yang namanya cognitive detachment. Penting sekali. Jadi gini, setiap hari kita bekerja selalu ada tantangan tiap sehari-hari di perusahaan di mana kita bekerja. Dan kadang-kadang tantangan atau pekerjaan itu ada kesulitan, kemudian tidak bisa terselesaikan di hari itu. Terus kita pulang ke rumah, apa yang kita lakukan gitu? Banyak yang ternyata masih memikirkan tentang kerjaan yang belum selesai itu. Tapi itu suatu kehidupan yang tidak sehat itu. Sangat tidak positif psikologi. Yang bagus adalah melakukan cognitive detachment. Cognitive detachment adalah kita melakukan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali dengan pekerjaan kita. Bila misalnya sampai di rumah, itu bisa berolahraga, bisa nonton Netflix, bisa kita juga membaca buku dan seterusnya, itu apa saja. Tapi yang penting adalah detachment itu. Jadi keluar dari topik yang belum selesai di kantor itu ya. Karena dengan itu ternyata ini terbuktikan dalam survei bahwa ternyata dengan itu maka akan muncul kemudian ide-ide baru yang bisa merupakan solusi dari tantangan atau kerjaan yang belum selesai itu.
Ada teman saya yang cerita, direktur salah satu suatu perusahaan, itu dia cerita bahwa cognitive detachment dia itu adalah taking a shower. Jadi dia orangnya sering mandi kalau di rumah. Karena begini, karena dengan mandi dan taking shower itu air segar dari atas ke bawah gini, kecuali membersihkan badan tentu saja. Tapi ternyata juga Merilekskan ya. Iya, pemikiran itu muncul ide-ide baru. Dia selalu cerita ke saya bahwa dia dapat ilham atau ide-ide baru itu dari taking a shower itu. Oke. Itu contoh salah satu di mana kita supaya detach dan kemudian kita memulai sesuatu dan besoknya kita bekerja lagi dengan semangat yang baru dan syukur-syukur ada penyelesaian terhadap solusi yang atau terhadap masalah yang waktu itu belum ada. Oke, baik. Jadi kognitif detachment ya. Jadi kita merasa bahwa detach gitu dari yang memang selama ini ya seharian itu tidak selesai dan jadi doing something else, doing something very different gitu ya. Oh gitu. Sangat berlainan dengan apa yang dia. Baik, tantangan yang berikutnya adalah Pak, ketika semua media yang kita gunakan itu berhubungan dengan kita, sehingga kan sekarang ya Pak ya, Sabtu Minggu itu tetap meeting, kemudian Senin sampai Jumat itu bisa sampai malam juga, dan sepertinya hubungan antara ya tim kerja, atasan bawahan segala macam itu juga berhubungan dengan begitu seringnya WhatsApp yang atau dari media lainnya. Nah, ketika kita sedang melakukan detachment tersebut, lalu kemudian ada pop up bahwa ini bagaimana? Nah, itu seperti apa? Apakah itu memang harus kita disiplin untuk ini atau seperti apa, Pak? Ini menarik sekali nih. Saya jadi ingin cerita mengenai apa yang dinamakan FOMO, Mas. Oke. Ya, FOMO saya tahu istilahnya. Pasti pemirsa tahu tuh istilahnya ya. Fear of missing out, ya kan? Ternyata generasi muda sekarang ini boleh dikatakan menghadapi atau masalah seperti itu. Jadi, we don't want to miss out berita atau apapun yang terjadi di dunia. Dengan sosial media, dengan gadget yang demikian mudah, maka itu pun berdatangan. Jadi informasi itu berdatangan setiap saat. Kan? Kita merasa tidak nyaman kalau ketinggalan misalnya gitu. Nah, contoh konkretnya adalah atau hal yang harus kita lakukan adalah at one point kita harus benar-benar membatasi. Nah, saya ada teknik baru nih, bagus sekali pada waktu tempat kerja ya. Menarik nih Pak. Kalau kita meeting di suatu tempat kerja di board, itu kita sudah mempunyai seperti norms gitu, norma bahwa we have to menaruh gadget kita itu di suatu keranjang di tengah. Keranjang tengah ya, oke. Tapi jadi tidak ada koneksi. Pada meeting kita akan tetap fokus. Tapi setiap 1 jam kita memberikan waktu 5 menit untuk everybody ngelihat lagi, dan jadi boleh menanggapi atau hal yang urgent di gadget. So intermittent gitu, setiap 1 jam boleh melihat gadgetnya 5 sampai 10 menit. Jadi intermittent itu bukan saja untuk diet, tapi juga untuk yaitu diet dari gadget-gadget yang itu bisa menjadi ya sesuatu yang menghalangi kita ya. Tapi Mas Oki, saya satu hal lagi, saya ingin menyampaikan sesuatu mengenai happiness in workplace ya, karena penting sekali ya. Jadi gini, seseorang bekerja di suatu tempat kerja itu sebetulnya ada 3 hal yang penting supaya dia mempunyai itu tadi, positif, being positif tadi. Nomor 1 adalah kita bicara mengenai adanya sense of purpose atau meaning ya. Saya kira kita tahu ini, Simon Sinek mengatakan seperti itu. Kita bekerja itu harus ada maknanya, Purpose. Kebermaknaan bagi kita itu apa. Yang kedua, kita mempunyai kekuatan dalam artian ability atau strength kita itu apa. Dan yang ketiga adalah loving what you do atau do what you love. Positive emotion yang ada. Karena kita senang bekerja di bidang ini. Mas Oki, kalau kita punya 3 hal ini, the strength and the pleasure, saya kira itu tadi. Everything will being blessed banget. Iya, blessed banget dan very positif gitu. Saya kira itu yang penting di para kaula muda atau sekarang ini yang generasi millennials dan generasi Z. 3 things itu. Jadi untuk bisa menjadi happiness in the workplace dan bukan saja sekedar untuk mencari healing
segelas kopi gula aren gitu ya, dan nongkrong berjam-jam di kafe. Tetapi harus dilihat dulu ada 3 yang tadi ya. Jadi meaning of life-nya, the purpose kenapa kita harus kerja, kemudian juga ability-nya dan juga the pleasure-nya gitu. Oke, terakhir Pak Effendi sebelum kita akan akhir ini ya. Apakah itu semuanya akan bermuara dengan the high performance organization yang ada gitu, dari emotional intelligence, kemudian semua timnya punya positif psikologi, positif mindset gitu ya. Apakah itu akan secara langsung akan memaksimasi performance dari timnya? Ini penting sekali Mas. Oke, kalau kita melupakan semuanya yang tadi kita bicarakan, yang satu ini jangan dilupakan, yaitu adalah in the end atau pada akhirnya penting sekali untuk kita mempunyai suatu kinerja yang tinggi gitu kan. Saya mau terangkan sedikit mengenai tanda-tanda perusahaan itu mempunyai kinerja tinggi. Jadi pertama adalah karyawannya, semua karyawan yang bekerja di situ take ownership atau accountable. Itu penting banget. Jadi merasa dia bahwa apa yang dia kerjakan itu memang tanggung jawab saya. Kedua, people are happy. Orang itu bekerja itu dengan gembira, dengan riang gembira. Pernah nggak melihat Mas Wafin lihat di suatu perusahaan seperti itu? Mungkin jarang. Tapi itu kenyataannya. Kalau high performing, kalau everyone is happy working gitu. Yes. Yang ketiga adalah para manajer itu nggak khawatir bahwa otoritasnya itu terganggu atau turun karena kemajuan teknologi. Yang keempat, itu tadi people are accountable, artinya benar-benar semua karyawan itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan gitu. Kemudian ada sikap di kalangan semua karyawan itu bahwa apa yang bisa saya bantu. Jadi dia tidak berpikir hanya kerjaannya sendiri, tapi setelah itu dia temannya di sebelahnya apa yang bisa dibantu. That's high performing organization, itu ciri-cirinya. Dan yang terakhir ada tentu saja mempunyai positive outlook, tadi sekali lagi positive psychology, optimistic gitu. Dan satu lagi yang terakhir adalah things get done. Artinya di organisasi yang berkinerja tinggi, di mana karyawannya mempunyai positive mindset tadi, maka things get done dong. Artinya kerjaan itu ya benar-benar selesai dan dikerjakan dengan baik. Begitu Mas Sofi. Dan bukan dikerjakan karena memang itu sudah menjadi tanggung jawab dan bebannya dia, tetapi memang secara sadar bahwa ini dilakukan untuk kebaikan dari satu organisasi. Betul sekali. Being accountable dan being and happy to do it. Aduh, oke. Terima kasih Pak Effendi Ibnu sudah hadir bersama kita pada kesempatan saat ini. Walaupun sangat singkat, tetapi pembahasannya sangat-sangat menarik dan pasti ini timeless, teman-teman. Jadi tidak akan bisa musnah dimakan waktu karena bicara soal emotional intelligence, positive psychologist dan juga high performance organization itu akan sangat diperlukan untuk Indonesia kompeten di tahun 2030. Sekali lagi terima kasih Pak Effendi untuk waktunya. Ada yang disampaikan pada pemirsa dari Ya, sekali lagi saya mau menyampaikan begini Mas. Jadi dengan kemajuan teknologi, artificial intelligence, machine learning dan seterusnya, ada satu hal yang kita tidak pernah lupa dan pasti akan terus terjadi, yaitu adalah social sensitivity skills. Jadi tiap orang dari kita kan bukan robot. Sensitivity skills itu sangat diperlukan, apalagi untuk kita yang menjadi pemimpin. Baik. Terima kasih Pak Effendi, terima kasih para pemirsa TV dimanapun Anda berada, dan tetap bersama kami juga di episode kami yang selanjutnya. Salam dari kami, salam kompeten. Salam kompeten.